kalau kita punya hewan peliharaan ya vaksinasi secara rutin, yang punya kucing vaksinasi, yang punya anjing vaksinasi. Insya Allah kalau misalnya kita vaksinasi secara teratur dan hewan kita juga terjaga, tidak main sembarangan dengan hewan-hewan liar, ya insya Allah tidak akan tertular rabies. Tapi berhubung serum anti rabies ini sangat mahal ya, masa kadaluarsanya sangat pendek, jadi yang selalu tersedia adalah vaksin anti rabies. Nah nanti dokter yang akan memutuskan apakah yang digigit ini perlu disuntik vaksin anti rabies atau tidak. Jadi kalau misalnya satu kabupaten kota masih ada kasus rabies, dia belum bisa dinyatakan bebas rabies. Di Cirebon masih ada beberapa tempat yang kasus gigitan cukup tinggi dan ada juga yang menyerang manusia, menimbulkan gejala klinis dan menyebabkan kematian. Jadi Jawa Barat belum bebas rabies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas. Oke, terima kasih Dok sudah hadir di Dialog Podcast di kesempatan kali ini. Ini adalah Dokter Hewan Diah Komala Laksmiwati. Iya. Betul ya? Betul. Oke, berarti spesialis dokter hewan. Dan seperti dengan tema kali ini adalah kenali penyakit rabies yang menyerang manusia. Oke, mungkin sebelum kita melangkah ke pembahasan kita, mungkin bisa diceritakan dulu sekarang nih ada kesibukan apa nih, Dok? Kesibukannya yang pertama saya ASN di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, kemudian juga praktisi, praktek mandiri, biasanya hewan kecil seperti anjing, kucing, kemudian juga ngajar juga di Universitas Muhammadiyah. Oke. Gitu. Jadi sibuk nih ya? Iya, memanfaatkan waktu. Oke. Nah, langsung aja kita ke pembahasan kali ini. Ini baru-baru ini nih viral nih, Dok. Ada seorang bocah yang meninggal diduga terkena rabies setelah digigit anjing. Nah, video itu banyak mendapatkan respon dari masyarakat dan akhirnya kasus tersebut muncul sebagai pertanyaan dari masyarakat juga nih. Mungkin sebenarnya apa sih rabies itu, Dok? Iya, rabies itu penyakit zoonosis. Zoonosis itu bisa diartikan penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, rabies ini biasanya dia menyerang hewan mamalia yang bertulang belakang, kemudian hewan pembawa rabiesnya itu seperti anjing, kucing, kera, rakun, musang, itu adalah hewan-hewan pembawa rabies karena dia bertaring ya. Rabies itu sendiri adalah virus ya, virus RNA, dia bentuknya seperti peluru, punya kapsul. Sebenarnya virus rabies ini ada dua macam, ada yang dia tipenya ganas dan ada yang mild ya, yang dia kalau yang ganas itu kan dia masa inkubasinya cepat, kemudian cepat juga menimbulkan gejala klinis, bisa 2-8 minggu. Sedangkan yang jenis yang rabies yang tidak ganas ini masa inkubasinya bisa sampai 2 tahun dan kadang pada awalnya tidak menunjukkan gejala klinis, nanti setelah 2 tahun baru menimbulkan gejala klinis. Penularnya lewat gigitan atau luka yang terkena tetesan liur hewan yang tertular rabies. Ya, itu. Sebenarnya virus rabies ini dia untuk yang tipe yang ganas sangat berbahaya karena menimbulkan kematian seperti mungkin kita dengar kasus yang terjadi di Bali, kemudian ada di beberapa tempat di Indonesia. Di Indonesia ini hanya 10 tempat yang dia bebas rabies ya, terutama di tempat-tempat provinsi-provinsi kepulauan seperti Riau, Papua yang bebas historis. Di Jawa Barat sendiri, Cirebon, itu karena pembebasan rabies itu biasanya satu provinsi ya. Jadi kalau misalnya satu kabupaten kota masih ada kasus rabies, dia belum bisa dinyatakan bebas rabies. Di Cirebon masih ada beberapa tempat yang
kasus gigitan cukup tinggi dan ada juga yang menyerang manusia, menimbulkan gejala klinis dan menyebabkan kematian. Jadi Jawa Barat belum bebas rabies. Oke. Gitu. Berarti Jadi masih harus waspada ya iya, untuk kita masih harus waspada. virus rabies ini. Nah, rabies ini juga kan disebut penyakit anjing gila. Iya. Tadi dokter menyampaikan bahwa ada juga selain anjing juga ada binatang-binatang lain yang mungkin bisa, ya kan, bisa terjangkit virus rabies, penyakit rabies ini. Nah, kenapa namanya anjing gila nih dok? Apa memang lebih banyak pada anjing? Ya, lebih banyak kasus ditemui pada anjing. Dan disebut anjing gila karena memang perilakunya, karena rabies ini kan yang diserang adalah sistem saraf pusat ya. Dia ditulari lewat luka gigitan, kemudian dia kemudian lewat saraf itu dia ke otak. Di otak dia bereplikasi. Tempat replikasi terbesar adalah di otak. Tempatnya namanya hipokampus. Nah, setelah dia bereplikasi dia kembali lagi tuh, baru menimbulkan gejala klinis. Nah, kenapa disebut anjing gila? Karena itu dia menyerang sel saraf pusat, sistem saraf pusat, sehingga kadang-kadang penderitanya itu kejang-kejang, kemudian dia perilakunya kalau pada anjing mungkin senang gigit-gigit, apapun digigit ya. Oke. Berarti itu sudah masuk gejala rabies. Masih ada gejala yang lain seperti mulutnya selalu terbuka karena dia menyerang sel saraf, dia tidak bisa mengatupkan rahang dan dari mulut yang terbuka dia ngeces terus. Kemudian ada gejala hidrofobia, takut air, dan ada gejala fotofobia, dia takut sama cahaya matahari. Karena sebenarnya virus rabies itu kan mati di suhu 60 derajat, pemanasan 4 menit, kemudian dia juga mati di sinar ultraviolet, dan juga dia mati pada bahan-bahan kimia seperti desinfektan. Jadi kalau rabies itu karena bentuknya virus RNA yang berkapsul, sebenarnya kapsulnya itu mudah rusak oleh desinfektan atau deterjen. Makanya pertolongan pertama pada orang yang tergigit ya, baik itu anjing, kucing, musang, kera, itu adalah cucilah tangan di air mengalir selama 10 menit dengan menggunakan sabun atau deterjen. Nah, setelah itu baru diobati misalnya dengan jodium tuh, karena itu tadi kapsul dari virus RNA-nya, virus rabies itu namanya lisavirus, itu mudah rusak dengan bahan kimia seperti deterjen gitu. Kemudian baru setelah itu jangan menunggu saya demam atau tidak. Kalau menurut saya sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan gitu ya. Karena kan masa inkubasinya kan cepat ya. Bisa 8 sampai 14 hari yang ganas itu, jangan tunggu anjingnya mati juga gitu. Jadi hewan yang sudah menggigit kita pelihara tuh, atau kita tempatkan di tempat khusus namanya tempat observasi, misalnya dimasukkan ke dalam kandang, jangan dibunuh tapi harus diobservasi selama 14 hari apakah dia menunjukkan gejala rabies selama pemeliharaan 14 hari, apakah dia berlangsung hidup, tidak mati dalam 14 hari. Kalau hewannya mati dalam 14 hari, kita harus periksakan hewan itu, biasanya diambil kepalanya, kemudian kita masukkan, kalau di sini untuk pemeriksaan hewannya bisa di BVET Subang, nanti diperiksa hipokampusnya itu. Jadi kalau ada yang digigit, satu, penanganan pada manusia seperti yang telah saya jelaskan tadi, kemudian hewannya diobservasi, jangan lupa lapor ke dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di bagian peternakan. Nanti hewannya juga akan dibantu observasi oleh petugas dari dinas. Kemudian kalau penanganannya pada manusia, biasanya kan nanti baik itu misalnya kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti biasanya pihak dari puskesmas atau rumah sakit nanti ada laporannya ke dinas kesehatan. Jadi kalaupun kadang-kadang kita menerima laporan nggak dari yang tergigit tapi dari dinas kesehatan, karena kita ada kerjasama saling koordinasi untuk penyakit rabies ini gitu. Oke. Berarti tadi tidak hanya anjing ya dok ya, berarti ada hewan-hewan lain kayak model kelelawar juga bisa ya? Kelelawar bisa, kelelawar. Kelelawar, kemudian kera ya. Iya. Jadi ketika ada
peristiwa digigit gitu kan, itu bisa langsung tadi yang dokter sampaikan harus dicuci 10 menit ya. Iya, 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti ketika kita sudah melaporkan ke instansi yang terkait ya, biasanya nanti kan kalau kita ke instansi ke Vaskes, biasanya nanti dokter yang akan memutuskan gitu kan, karena kan pertolongan selanjutnya adalah pemberian serum anti rabies atau vaksin anti rabies. Sebenarnya kalau sudah digigit itu yang ideal adalah serum anti rabies, tapi berhubung serum anti rabies ini sangat mahal ya, dan masa kadaluarsanya sangat pendek, jadi yang selalu tersedia adalah vaksin anti rabies. Nah nanti dokter yang akan memutuskan apakah yang digigit ini perlu disuntik vaksin anti rabies atau tidak. Karena apa? Karena nanti dilihat dari luka gigitannya, lokasi luka gigitannya. Kalau semakin jauh misalnya di kaki mungkin tidak perlu gitu kan. Nah itu dokter yang memutuskan. Tapi kalau sudah luka gigitannya di lengan, di leher, itu mesti harus divaksin. Karena kan dekat dengan susunan saraf pusat. Itu. Kemudian tingkat keparahannya juga biasanya dilihat. Kalau cuma gores-gores aja biasanya enggak vaksin, tapi kita cukup obati kemudian diamati anjingnya gitu. Jadi bagaimana dengan gigitan yang akhirnya tidak menimbulkan luka? Maksudnya hanya bekas. Kalau gitu. cuma goresan kita tetap harus lapor, tetap harus kita tanganin gitu ya. Kita tetap harus lapor idealnya harus lapor tetap ke fasilitas kesehatan Dinkes atau ke Dinas Ketahanan Pangan. Karena nanti kan kita bantu observasi. Karena kan yang itu seperti yang kejadian di Bali itu kan memang ada beberapa versi ya. Versi yang lain gitu menjelaskan bahwa itu sebenarnya digigit oleh anjing peliharaannya, hanya dia bercerita hanya luka kecil gitu, dianggapnya sepele. Tapi ternyata setelah beberapa hari kalau menurut versi yang satu kan dibunuh, jadi tidak tahu kan dia hewannya mengidap rabies apa tidak. Tapi di versi yang lain itu kan digigit oleh anjing tetangganya ketika dia hendak mengambil mainan di kolong tempat tidurnya. Anjing tetangganya itu bersembunyi di kolong tempat tidur karena kan rabies itu kan dia takut cahaya kan, fotofobia. Nah, jadi digigit, yang punya tidak memberitahu bahwa anjingnya mati, akhirnya terlambatlah dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan menunggu berlarut-larut apalagi sampai anjingnya mati. Segera kalau digigit anjing. Karena ketika ada luka gigitan itu ancamannya dua, ada rabies dan ada tetanus. Tetanus itu kan kalau lukanya dalam tidak berkontak langsung dengan oksigen kan di dalam. Nah itu juga bisa menimbulkan kematian dalam waktu 2x24 jam tetanus. Gitu. Nah kalau tadi setelah digigit sendiri dok, mungkin kita nggak menyadari kita itu adalah sebuah gigitan dari tadi hewannya, binatang yang terkena rabies. Kemudian kita anggap biasa. Biasanya ke badan sendiri rasanya seperti apa dok? Kalau itu suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, itu biasanya tubuh kita merespon, organ-organ pertahanan kita merespon, misalnya dengan demam. Demam adalah mekanisme alami untuk melawan bakteri atau virus yang masuk. Bisa demam, kemudian terjadi kekakuan otot, kemudian kalau yang parah itu kan bisa seperti yang kita lihat di video TikTok itu kan dia kejang, dia sangat ingin minum, haus, tapi karena yang diserang adalah sel-sel saraf, refleks menelannya hilang, lipoglandunya lainnya bengkak di bawah rahang itu. Jadi dia amat ingin sangat minum tapi tidak bisa menelan karena refleksnya terganggu untuk menelan gitu. Berarti itu kalau yang sudah parah banget sampai kejang-kejang gitu. Kalau yang awal-awal biasanya demam yang paling mudah. Kaku-kaku iya, gitu kaku. Kemudian kalau luka gigitan infeksi ya timbul nanah di luka gigitan itu. Timbul nanah? Iya. Berarti kalau kayak gitu harus langsung kalau sudah timbul nanah kan berarti ada ikutan bakteri sekunder. Dia di situ nanti ada bakteri pembentuk nanah, Streptococcus staphylococcus. Nah kayak model saat ini nih dok, kan banyak juga nih masyarakat yang mereka cinta dan suka tuh memelihara binatang. Yeah. Karena ya mungkin ada beberapa binatang yang
bentuknya lucu gitu kan, kayak anjing juga kan ada yang lucu-lucu juga Iya. tuh. Apakah yang lucu-lucu itu juga bisa rentan terkena rabies, Dok? Ya rentan, karena apalagi anjing, kucing mereka kan HPR, hewan penular rabies. Jadi langkahnya kalau kita memang senang memelihara hewan ya jagalah kesehatan hewan peliharaan kita dengan baik, dengan makan minum yang cukup, kemudian dengan vaksinasi yang teratur, yang rutin. Karena vaksin rabies itu pada anjing bisa diberikan mulai usia 3 bulan. Dia divaksin ketiga. Itu kalau di kucing dia bisa dimulai di vaksin kedua atau vaksin ketiga. Jadi usia 3 bulan sudah bisa diberikan vaksinasi rabies. Nanti diulang setahun sekali. Itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu bagaimana cara membantu pemerintah membebaskan suatu kawasan dengan untuk bebas dari suatu penyakit, ya salah satunya dengan vaksinasi dan surveillance. Kalau surveillance tugasnya kita lah ya, aparat pemerintah. Cuma kalau vaksinasi bisa dari kesadaran para pemilik hewan untuk membantu pemerintah dalam membebaskan wilayah kita dari rabies. Gitu. Oke. Nah, tadi kan dokter juga bilang gigitan. Gigitan apa selain gigitan, cakaran atau jilatan juga nggak bisa? Kalau sebenarnya kalau cakaran enggak, cuma kalau habis cakaran kemudian dijilat, nah itu bisa. Karena kan dari liurnya kita punya luka, ketetesan. Misalnya dia ada bawa virus rabies, ketetesan bisa ketularan kita. Gitu. Itu juga perlu diantisipasi ya, jangan sampai setelah dicakar dijilat. Terus dijilat gitu ya. Kan biasanya memang kalau binatang itu khususnya anjing juga menjilat. Iya. Kalau anjing dia gigitan, jilatan. Kalau kucing cakaran, gigitan. Gigitan ya. Nyakar gigit gitu. Okay. Nah, kalau kucing ya ini mungkin juga banyak yang punya kucing atau apalagi kucingnya kucing liar nih kan, kita nggak tahu sejauh mana binatang itu terkena atau tidak gitu kan. Melihatnya dari apa? Tingkah lakunya seperti apa? Kalau hewan sehat dengan hewan sakit itu kelihatannya, misalnya kalau sakit itu dia lesu, kemudian yang bisa kita lihat bulu, mata, hidung ya, telinga, itu bisa kita lihat dari situ. Kalau untuk penyakit rabies dia biasanya yang ngeces, tapi jangan salah, ngeces itu di kucing juga kalau dia kena kalisivirus atau rhinotrachetis itu juga ngeces gitu. Jadi nggak mesti kalau ngeces tuh rabies, harus kita harus meneguhkan diagnosanya. Sekarang banyak sih rapid misalnya. Biasanya yang umum pada kucing untuk ngeces itu kan kalisivirus, itu sudah ada rapidnya, bisa dites atau dengan tes darah untuk peneguhan diagnosanya. Tapi selama di daerah itu bukan daerah tertular rabies, insya Allah gejalanya bisa kita ada beberapa diferensial diagnosa gitu. Tapi kalau misalnya sudah di tempat yang dia tertular rabies ya, itu kita harus langsung, tidak ada kompromi. Kalau misalnya ada ngeces, apalagi kita digigit sama hewan yang ngeces itu, kita harus berasumsi ini kawasan tertular, bisa jadi ngeces karena rabies. Nah itu jadi kita juga harus punya pengetahuan seperti itu gitu. Nah kalau untuk kucing gitu ya, pencegahannya juga sama untuk yang rabies, kalisi, rhinotrachetis, panleukopenia, itu penyakit yang menular ya. Kalau yang rabies itu ditularkan dari hewan ke manusia juga. Kalau yang 3 ini ke sesama kucing, itu juga bisa kita lakukan pencegahan dengan vaksinasi. Vaksinasi mulai di usia 2 bulan gitu. Jadi selain memelihara, kita juga harus rutin memeriksakan kesehatannya, vaksinasi yang rutin, pemberian obat cacing yang rutin gitu. Kalau kita orang-orang yang suka merescue hewan ya, rescue itu kan kadang-kadang kondisinya juga sangat memprihatinkan. Misalnya dia dalam keadaan sakit, ya langkah pertama diobatin, kemudian kalau memang dia nanti mau dipelihara, kita harus beri obat cacing rutin, vaksinasi rutin gitu. Dan menjaga kebersihan hewan, misalnya membuang kotornya setiap hari, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang hewan, itu adalah hal-hal yang harus menjadi prioritas ketika kita senang hewan. Okay. Gitu.
Kalau dari kotoran bisa nular juga dok? Enggak, kalau kotoran itu toksoplasma. Oh, toksoplasma. Iya, Berarti kotoran kucing, tapi hanya kucingnya yang terinfeksi toksoplasma. oke, Itu oke. kalau jadi makanya kenapa harus buang kotorannya harus setiap hari, kalau bisa pakai sarung tangan gitu kan. Dan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang hewan. Oke. Gitu. Dok, kalau yang sudah terinfeksi virus rabies yang ganas tadi, biasanya perilaku si pasien ini juga akan berubah ya dok? Iya, anjing dan anjing ya, kucing atau orangnya, misalnya digigit anjing pembawa rabies, orangnya biasanya hampir mirip karena yang diserang adalah sel saraf, yaitu tadi bisa paralisa lumpuh atau kejang gitu kan, itu kan gangguan-gangguan saraf gitu kan. Kemudian itu sama hidrofobia, fotofobia gitu. Suka ngamuk juga? Iya, walaupun tanpa dia sadari kan gitu. Oke. Biasanya berapa lama dok untuk penyembuhan? Bisa kan? Bisa disembuhkan kan? Dibilang bisa, cuma tergantung cepat apa tidaknya kita membawa ke vaskes, karena kan nanti akan dibantu dengan vaksin atau serum anti rabies. Kemudian ketika gigitan itu kan juga saya sudah jelaskan tergantung di mana lokasinya, kemudian tergantung banyak apa tidaknya virus yang tertular pada saat gigitan. Tapi bisa asal itu satu, segera dibawa ke vaskes. Oke. Kebanyakan kasus tidak tertolong itu kan karena terlambat dibawa. Terlambat dibawa. Tapi memang benar ya dok, gejalanya yang tidak tertolong itu 99,9% yang pasti meninggal itu bahwa takut cahaya, takut air. Iya. Memang pasti tidak tertolong ya dok? Iya biasanya. Apalagi kalau sudah kejang-kejang itu udah agak repot. Karena kan sel saraf adalah sel yang tidak bisa regenerasi, beda dengan hati gitu ya. Begitu kena sebagian rusak ya sudah gitu kan, karena kita ditopang oleh fungsi saraf. Jadi otot dan rangka aja dan tulang saya kan tidak cukup, kita bisa gerak karena ada saraf. Kalau sudah sebagian besar fungsinya rusak kan, apalagi untuk fungsi organ-organ vital seperti jantung, hati, kemudian organ-organ pernafasan itu kan, kalau sudah gagal nafas, gagal jantung, ya sudah itu. Oke. Tapi untuk waktunya, untuk waktu penyembuhannya nggak ada batas waktunya. Kalau masing-masing orang kan dia daya tahan tubuhnya berbeda-beda ya. Yang penting segera dibawa ketika kita terkena gigitan. Jangan sampai nunggu 14 hari nunggu hewannya mati apa enggak ya gitu kan. Jangan seperti itu. Karena kan kita kan tidak tahu gitu kan dia hewan yang menggigit kita itu terkena rabies apa enggak, karena kan harus ada fase observasi gitu. Nah setelah si hewan yang terkena rabies ini memang positif, itu apa tindakannya? Ya eradikasi, di stamping out kalau unggas itu dimusnahkan. Makanya selain vaksinasi di daerah-daerah tertular itu pemusnahan itu, pemusnahan hewan-hewan yang positif rabies. Tapi kan kita harus, kalau daerahnya bukan daerah tertular, vaksinasi cukup. Kayak misalnya kita ini bukan daerah yang tinggi kasus rabiesnya, biasanya cuma vaksinasi itu. Itu nanti tugasnya petugas kesehatan nanti yang menentukan tuh hewan ada gejala apa enggak. Kita tidak bisa kita masyarakat serta merta karena ada kasus yang viral ini semua anjing diusahakan, nggak bisa seperti itu. Karena kita nanti ada ini apa ya? Undang-undang. Iya, di Undang-Undang Kesehatan Hewan Dunia itu kita harus menerapkan perikehewanan ya. Bukan hanya peri kemanusiaan. Jadi hewan itu harus bebas dari rasa lapar, rasa sakit, rasa takut gitu. Nah jadi kita juga harus menjamin itu. Jadi semua ada aturannya ya. Jadi kita jangan
karena ada kasus jadi membabi buta gitu ya, semua hewan harus seperti waktu awal-awal kasus ini COVID kan. COVID, ya. Awal-awal ini awal-awal kan rumornya bisa ditularkan dari hewan peliharaan gitu, walaupun tidak ada penelitian yang merujuk ke sana gitu kan. Akhirnya semua orang pada buang kucing, kita juga nggak bisa seperti itu gitu. Kita juga harus memperlakukan hewan ya sebagaimana mestinya, itu bebas dari rasa lapar, haus, takut, rasa sakit gitu. Nah, nanti yang penting sih kita kalau kita punya hewan peliharaan ya vaksinasi secara rutin. Yang punya kucing vaksinasi, yang punya anjing vaksinasi. Insya Allah kalau misalnya kita vaksinasi secara teratur dan hewan kita juga terjaga, tidak main sembarangan dengan hewan-hewan liar, ya insya Allah tidak akan tertular rabies gitu. Oke. Itu jadi ya jangan takut melihara hewan, cuma tetap kita harus waspada ya. Tapi kita juga tidak boleh serta-merta itu semena-mena gitu. Oke. Akhir-akhir ini dok di wilayah Cirebon sendiri ada temuan Nggak rabies? ada kalau Cirebon. Nggak ada ya? Sejauh ini kejadian rabies itu terakhir tahun 90 di Karangwareng kalau nggak salah. Itu juga pada kerbau, bukan pada anjing dan kucing. Pada kerbau? Pada kerbau gitu. Okay. Kalau yang masih banyak kasus rabiesnya bagian Priangan sana. Oh, yang Priangan ya? Iya. Berarti sapi juga bisa dong? Sapi bisa. Sapi, kambing. Mamalia kan dia. Sapi, kambing. Bisa tertular lewat gigitan. Oh, lewat gigitan ya. Iya. Memang kalau tidak menggigit ya berarti tidak rabies ya. Ketika dia menggila kemudian menggigit, itu yang juga berbahaya. Ya pesan saya itu jangan takut ya. Kita bisa cegah rabies dengan vaksinasi secara teratur dan rutin. Oke. Gitu. Di mana bisa dapat vaksin dok? Vaksin di dokter hewan praktek ada, kemudian di dinas juga ada. Kadang-kadang biasanya bulan bakti rabies itu di September. Jadi biasanya nanti September itu banyak vaksin rabies gratis. Gitu. Kalau sekarang mungkin berbayar ya, bayarnya juga macam-macam, mungkin antara fasilitas pemerintah dengan swasta juga berbeda gitu kan. Karena kalau pemerintah kan semuanya dibayari oleh pemerintah, dokternya ya tinggal menyuntikkan. Paling kita cuma kena retribusi atau pendapatan negara non pajak gitu. Kalau di dokter swasta kenapa lebih mahal, kan dia kan butuh beli dari dari pribadinya dia gitu kan. Kalau di dokter swasta dokter pemerintah lebih murah, kenapa? Karena udah dibayarin pemerintah sih. Oke. Nah dok, hati-hatinya seperti apa nih, misalnya kita mau beli binatang peliharaan ya kayak anjing atau kucing, itu mungkin apa yang harus kita hati-hatikan? Baiknya membeli hewan peliharaan itu satu yang sudah lepas sapi ya, misalnya di usia 2 bulan, kemudian sudah masuk vaksin pertama, nanti kita tinggal vaksin keduanya saja. Misalnya kalau anjing dia minimal sudah parvos, ada yang hanya parvo distemper, ada yang parvo distemper, leptospira, parvo distemper, parainfluenza dan hepatitis kalau anjing. Itu vaksin pertama. Kalau kucing, vaksin pertama rinotrachetis, kalisivirus dan panleukopenia. Minimal sudah vaksin itu. Jadi nanti kita tinggal pengulangannya saja. Vaksin yang pertama diulang plus vaksin rabiesnya. Terus memilih hewannya juga, terutama hewan yang mungkin yang kondisi bulunya bagus, yang bisa dilihat tidak belekan, telinganya tidak kotor, tidak keluar ingus, tidak ngecek, itu kan yang paling mudah dilihat. Terus bagian pantat tidak kotor, itu berarti kan dia tidak diare gitu. Kemudian kondisinya secara umum dia tidak kurus gitu. Kalau kurus kan bisa karena cacingan. Harus hati-hati berarti ya untuk membeli binatang peliharaan juga ya. Ya, diusahakan sudah vaksin. Oke, vaksin pertama minimal. Vaksin pertama. Nanti kita tinggal vaksin ulangannya. Berarti yang jualnya juga harus jujur dong? Biasanya ada buku vaksinnya. Kalau penjualnya jujur, dia kasih foto misalnya, kemudian buku vaksin. Tapi masalahnya ini kan untuk mengetahui si hewan yang divaksin benarkah sama dengan bukunya, itu kan yang agak repot. Karena di Indonesia kan belum ada sistem bahwa semua hewan harus dipasang chip. Tapi untuk hewan-hewan yang sudah bersertifikat, ada sertifikat akte lahirnya anjing kucing yang stanbum, pedigree, itu biasanya mudah dikenalikan apa? Dia dipasang microchip. Microchip itu kalau hewan mati ikut ke kubur.
Jadi microchip ada urutan angkanya. Kalau urutan angkanya sama dengan yang ada di akte lahirnya dia, berarti itu adalah hewan yang sama gitu kan. Kemudian biasanya nanti ditempel juga lah si nomornya itu di kartu vaksinnya gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke rabies ini dok. Memang banyaknya menjangkit anak-anak ya dok? Enggak. Justru justru yang rentan terhadap kasus gigitan rabies adalah orang-orang terdepan yang menangani hewan seperti dokter hewan, petugas vaksinator. Itu makanya kita petugas vaksinator dan dokter-dokter hewan itu idealnya memang divaksin. Vaksin seperti saya 3 kali. Vaksin pertama kemudian di booster 2 kali untuk supaya ketika ada kasus gigitan minimal si virusnya ini, antigen ini sudah dikenali oleh tubuh karena kita sudah membentuk pertahanan tubuh ya, itu dengan kita divaksin gitu. Rabies bisa menyerang siapa saja, tidak pandang usia, tidak pandang laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Kalau digigit bisa ada potensi. Saya bilang potensi karena kan tidak semua wilayah tertular rabies gitu kan. Ada daerah-daerah yang dia kasus gigitannya sedikit, ada juga daerah-daerah yang bebas gitu. Mungkin yang terjangkit rabies pun misalnya sampai meninggal dunia, berarti penanganannya juga khusus ya? Ya baiknya sih dengan SOP yang sudah diterapkan, kan masing-masing instansi kan dia punya SOP masing-masing gitu. Gitu. Agar tidak menjangkit lagi ke. Ya terutama kan itu tetesannya, liurnya atau mungkin ya lendir-lendir misalnya, kan kita kan nggak tahu ya matinya seperti apa gitu, meninggalnya seperti apa. Oke, terima kasih banyak dok informasinya. Ya, yang penting jaga kesehatan, jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, thank you. Sehat juga dok buat dokter nih. Iya, amin, mudah-mudahan. Oke, demikian obrolan kita terkait antisipasi penyakit rabies yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Jangan lupa tetap saksikan Dialog Podcast. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Keep positive and stay humble.